Setiap tempat menyimpan kisah, setiap peta menyembunyikan rahasia. Di balik indahnya perjalanan, ada cerita kelam yang jarang terungkap. Inilah Di Balik Peta. Bersiaplah, karena malam ini, kami akan membawa kalian menjelajah ke sudut-sudut gelap yang tersembunyi di balik peta perjalanan kita. Di balik megahnya Candi Borobudur, tersimpan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Apakah candi ini benar-benar dibangun oleh dinasti Shailendra pada abad ke-8? Ataukah ada kemungkinan lain yang lebih mencengangkan? Seorang peneliti bernama Profesor Dr. KH Fahmi Basya mengajukan teori kontroversial, bahwa Borobudur bukan hanya situs agama Buddha, melainkan peninggalan Nabi Sulaiman. Klaim ini memicu perdebatan sengit antara sejarah resmi dan tafsir alternatif. Apakah ada bukti yang mendukung klaim ini? Ataukah ini hanya spekulasi tanpa dasar? Mari kita telusuri misteri Borobudur dan kontroversi asal-usulnya. Candi Borobudur, yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang mendunia. Dengan ketinggian mencapai 35 meter dan luas sekitar 15.000 meter persegi, candi ini dikenal sebagai monumen Buddha terbesar di dunia. Selain sebagai tempat suci umat Buddha, Borobudur juga berfungsi sebagai lokasi ziarah yang bertujuan membimbing manusia dari kehidupan duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Meskipun secara umum diyakini bahwa Candi Borobudur dibangun oleh dinasti Shailendra sekitar tahun 750 Masehi, ada klaim lain yang menyebutkan bahwa candi ini merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Klaim ini dipopulerkan oleh Profesor Dr. KH Fahmi Basya, seorang peneliti yang gagasannya mengenai asal-usul Borobudur menjadi perdebatan dalam beberapa tahun terakhir. Profesor Fahmi membantah anggapan bahwa Borobudur dibangun oleh dinasti Shailendra. Menurutnya, bukti-bukti yang mendukung klaim ini terletak pada relief-relief candi yang, jika diteliti lebih dalam, mengandung kisah-kisah yang dapat dihubungkan dengan referensi dalam Al-Quran. Argumen utamanya bukan didasarkan pada waktu pembangunan, melainkan pada interpretasi terhadap fakta-fakta yang terdapat dalam relief tersebut. Bukti-bukti yang dikemukakan oleh Profesor Fahmi Basya. 1. Tertulis dalam Al-Quran. Ciri-ciri yang ada di Candi Borobudur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Sulaiman, seperti diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya, mengenai hutan Sabah atau negeri Sabah, makna Sabah, nama Sulaiman, buah maja yang pahit, dipindahkannya istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Sabah, patung kematian Sulaiman, dan lainnya. Relief-relief yang ada di Borobudur merupakan simbol-simbol yang mirip dengan kisah Sulaiman dan Ratu Sabah, Bilqis, sebagaimana keterangan Al-Quran. Pertama, tentang tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud AS kepada Sulaiman. Di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Musa, serta memberikan ketenangan. Kisah itu ada pada relief di Borobudur. Tanpa peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang. Hal itu diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah 2:248. Pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Sulaiman telah wafat. Quran Surat Sabah 34:14. Saat mengetahui Sulaiman wafat, para jin pun menghentikan pekerjaannya. Di Borobudur, ada sebuah patung yang belum tuntas diselesaikan pengerjaan oleh jin, karena sudah tahu bahwa Sulaiman meninggal dunia dari tongkat yang dimakan rayap. Jin-jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung. Quran Surat Sabah 34:13. Seperti diketahui, banyak patung Buddha yang ada di Borobudur. Sedangkan gedung atau bangunan yang tinggi itu adalah Candi Prambanan. Sulaiman berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan. Quran Surat An-Naml 27:20-22.
Di dalam relief Candi Borobudur juga ada sejumlah frame-relief yang bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain, seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lainnya. Kisah Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Quran Surat An-Naml, 27, 22. Saba artinya berkumpul atau tempat berkumpul. Ungkapan burung hudhud tentang Saba, karena burung tidak mengetahui nama daerah itu. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Dua negeri Saba ada di Indonesia. Saba ada di Indonesia, yakni Wonosobo. Dalam Al-Quran, wilayah Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Quran Surat Saba, 34, 15. Dalam Kamus Bahasa Jawi Kuno, yang disusun oleh Dr. Maharsi, kata, wana, bermakna hutan. Wana Saba atau Wonosobo adalah hutan Saba. Buah, maja, yang pahit. Ketika banjir besar, Sail Al-Arim, menimpa wilayah Saba, pepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit sebagai azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Tetapi, mereka berpaling maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon ats dan sedikit dari pohon sider. Quran Surat Saba, 34, 16. Nama Sulaiman menunjukkan sebagai nama orang Jawa. Awalan kata, Su merupakan nama-nama Jawa. Dan, Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan rasul yang 25 orang, yang namanya berawalan, Su. Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Saba melalui burung hudhud. Pergilah kamu dengan membawa suratku ini. Quran Surat An-Naml, 27, 28. Surat itu ditulis di atas pelat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Bangunan yang tinggal sedikit, Sidrin Khalil. Lihat Surah Saba, 34, 16. Bangunan yang tinggal sedikit itu adalah wilayah Candi Ratu Boko. Dan di sana terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit. Ini membuktikan bahwa Istana Ratu Boko adalah Istana Ratu Saba yang dipindahkan atas perintah Sulaiman. Selain bukti-bukti di atas, masih banyak lagi bukti lainnya yang menunjukkan bahwa kisah Ratu Saba dan Sulaiman terjadi di Indonesia. Seperti terjadinya angin muson yang bertiup dari Asia dan Australia, Quran Surat Saba, 34, 12, juga soal kisah istana yang hilang atau dipindahkan. Kemudian mengenai dialog Ratu Bilqis dengan para pembesarnya, ketika menerima surat Sulaiman, Quran Surat An-Naml, 27, 32, nama Kabupaten Sleman, Kecamatan Salaman, Desa Salam, dan lainnya. Dengan bukti-bukti di atas beberapa pihak meyakini bahwa Borobudur merupakan peninggalan Sulaiman. Borobudur adalah peninggalan Ratu Saba, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Bukti-bukti bahwa Borobudur adalah peninggalan Ratu Saba, ada pada 40 bukti eksak yang dijelaskan. Salah satu bukti paling kuat dan belum bisa dibantah adalah ditemukannya surat dari Nabi Sulaiman bertuliskan, Bismillahirrahmanirrahim, di atas sebuah plat emas di dalam kolam pemandian Ratu Saba, Ratu Boko, di daerah Sleman, Jawa Tengah. Berdasarkan referensi Al-Quran, Nabi Sulaiman AS adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan keistimewaan, yakni mampu menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk angin, binatang, dan jin, atas izin Allah. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, 989931 SM, atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Sedangkan, Candi Borobudur, seperti yang tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional, didirikan oleh dinasti Shailendra di akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadinya, kalau mengacu pada buku sejarah itu, rasanya tidak mungkin jika Borobudur itu peninggalan Sulaiman. Rentang waktu keduanya terlalu jauh. Nabi Sulaiman hidup di masa sebelum Masehi, sedangkan Shailendra setelah Masehi. Namun, yang menjadi ukuran fahmi Basya bukanlah waktu, karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad. Yang jadi barometer fahmi adalah fakta relief yang ada di Borobudur. Sebab, jika relief diteliti, ternyata mengandung cerita, dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi Al-Quran. Sejarah selalu menyimpan misteri. Apakah Borobudur benar-benar peninggalan dinasti Shailendra, atau ada jejak lain yang tersembunyi selama ribuan tahun? Yang jelas, perdebatan ini masih terus berlanjut, dan jawabannya mungkin akan tetap menjadi teka-teki. Bagaimana menurut kalian?
Apakah teori ini masuk akal, atau justru bertentangan dengan fakta sejarah? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian videonya, thanks for watching. See you next time. Bye.